Ini perkenalkan nama saya Agir dari Politeknik Kabupaten Jakarta. Sebelumnya nama Bapak. Saya Didi Saputra, saya dari Direktorat Minat Saintek, Bismillah dan Pengelolaan Saintek, MI Saintek. Untuk yang pertama, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan sains dan teknologi di dunia pendidikan saat ini? Ya, sebenarnya tidak hanya pendidikan sekarang ini memang belum sampai oleh pembicaraan di bawah bahwa sains dan teknologi itu memang belum terlalu membumi kita. Jadi pemahaman terkait sains dan teknologi, inovasi itu masih belum banyak dipahami secara luas baik bersama termasuk mungkin di kalangan seminar terutama untuk anak-anak mahasiswa. Karena yang kita tahu sains itu berdasarkan di situ. Padahal di luar itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita terjemahkan sebagai sebuah sains dan itu tugas kita sebagai tantangan bagaimana ini dikenalkan supaya kita tadi tantangan supaya menjadi bangsa yang bisa karena tantangannya tadi tidak semua dapat menilai dan mencerna dan memahami dan mengetahui pentingnya sains dan Menurut Bapak, dampak apa yang diharapkan pada seminar hari ini khususnya bagi para peserta? ya, dampak jelas tadi bahwa dengan ada kita mendatangkan saintis, kita mendampingkan program terkait bagaimana mendekatkan sains dan teknologi, tentunya tidak hanya pada peserta, tapi masyarakat umum secara luas bagaimana bahwa sains dan teknologi itu suatu penting. Yang kedua perlu kita terjemahkan dalam narasi yang lebih mudah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan juga pribadi mahasiswa bahwa sains dan teknologi sangat penting dan sebenarnya mudah dipahami oleh semua. Tidak hanya untuk saintis atau ilmuwan sains. Apa hambatan yang Bapak rasain pada persiapan kegiatan hari ini? Sebenarnya tadi ya, karena tadi sebenarnya yang sore ini kita berharap banyak mahasiswa hadir juga ya. Kalian sayangnya tadi ya, karena pagi itu sudah ada acara, terus ada kosong. Nah ini akhirnya memang yang bertahan ini akhirnya para bapak ibu dosen yang memang kebetulan bagian dari program ini gitu. Berharap mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin spesifik untuk adik-adik mahasiswa bagaimana mereka bisa lebih mengenal dan juga memahami terkait banyak sains dan teknologi. Yang terakhir bisa dijelaskan isu utama sains dan teknologi apa saja yang disoroti pada hari ini? Ya, pertama adalah bagaimana bahwa tadi disampaikan oleh para sains bahwa kita punya sebenarnya kebudayaan tersebut sebagai indigenous knowledge ya, local wisdom yang sebenarnya itu sangat berkaitan dengan dan sains teknologi. Seperti fenomena alam yang terjadi sebenarnya kan dulu sering terjadi Merapi kalau terjadi akan meletus. Fenomena itu tidak dapat dipahami sebenarnya dengan adanya air laut yang pasang. Artinya secara wisdom, local wisdom itu sebenarnya sudah ada. Sekarang bagaimana itu diterjemahkan sebagai sebuah pendekatan sains itu sih. Nah itu yang diharapkan dari program ini. Tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana sains dan teknologi itu lebih lokal wisdom yang kita miliki itu bisa terjemahkan sebagai sains dan memajukan sains dan teknologi kita gitu. Lebih bahwa kita dikenal sebagai bangsa seperti India tadi kan pagi kan grassroots innovation. Jadi innovation atau sebuah inovasi yang lahir dari masyarakat, jadi hasil masyarakat yang ternyata itu memang inovasi kan cukup berguna bagi masyarakat ya, bagi dapat digunakan gitu. Nah itu bisa juga di Indonesia, bagaimana grassroots innovation Indonesia itu bisa diangkat ke ranah saya sehingga pemanfaatannya, penggunaannya, bahkan bagaimana pengembangan itu lebih besar lagi. Satu kata untuk acara hari ini. Insight Tech mantap. Iya, nama saya Adit dari Teknik KBP. Ini nama Saya Tiara Veronica dari Politeknik di Lampung. Betul, saya salah satu anggota dari tim ini.
Yang pertama, mantan apa aja sih yang paling dirasakan setelah mengikuti undang hari? Dan hal ini tentunya sangat banyak informasi ya yang bisa saya dapatkan, kami dapatkan tentunya tentang inovasi, kemudian tentang pentingnya juga teknologi, penerapan teknologi, dan juga kita bisa mengenal nih dari beberapa kampus atau universitas mereka sudah sejauh mana, dan agar juga kita bisa mengikuti apa namanya kita inovasi tadi. Apa alasan utama yang mengikuti seminar kali ini? Sebenarnya kami kegiatan utamanya adalah pembelajaran. Ya, jadi kami kebetulan tinggal bekerja di lapangan itu dapat apa namanya dan masuk juga kegiatan minat center yang mana kami undang hari ini jumlahnya teknologi yang tidak kita buat dan juga perjalanan yang sudah buat. Selanjutnya, bagaimana penilaian kata sendiri caranya jualan terhadap semua hal ini? Penilaiannya sangat bagus sekali, informatif juga, terus juga kita kan gabungan dari beberapa kampus besar nih dari sehingga kita bisa mengenal satu sama lain, bisa berkolaborasi antar kampus, juga bisa memberikan tadi inovasi-inovasi terbaru apa sih yang sudah dibuat oleh teman-teman. Sehingga kita bisa berkolaborasi. Seberapa relevan materi hari ini dengan latar belakang pendidikan atau aktivitas kakak dan kalau latar belakang Hyundai itu kan saya dari teknologi pangan, kalau dari yang apa ya, juga saya pendidikan riset buat ini sangat relevan banget gitu karena kita bisa tahu yang hari ini dibutuhkan oleh Indonesia itu apa sih gitu ya, di bidang apa sih teknologinya masyarakat ini tuh lagi mana sih. Yang terakhir, bagaimana penerapan kakak ini mengenai perkembangan teknologi di Indonesia yang bisa dilihat Kalau perkembangan teknologi tadi mungkin saya ambil kutipannya dari siapa namanya paparannya Pak bahwa pembatasan kita ini membutuhkan kita dana itu pembatasan itu yang ditambah apa ya, semua berasal dari hal ini. Jadi kalau sudah berkembang tentunya Indonesia sudah mau maju ya, sudah mau kembang. Cuman itu tadi kita mungkin terlalu ini sama keterbatasan. Nah, mindset kita yang harus berubah bahwa keterbatasan itu tuh bukan akhir gitu, keterbatasan bukan sesuatu yang menjadi akhir kota-kota, tapi justru dari keterbatasan itu kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi. terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Adis dari Biologi kita. Perkenalkan, saya Bobi dari Universitas Veteran Nusantara Kuala. Dari Kementerian kita sangat-sangat Bagaimana pendapat Bapak sendiri terkait karya-karya itu? luar biasa, ternyata banyak inovasi yang dihasilkan oleh banyak teknologi dengan berbagai media aplikasinya, kemudian
cara penyebarannya mungkin ada dampak yang menjelaskan yang sangat baik, sangat banyak, dan harapannya sih bisa berlanjut karena Indonesia ini kan banyak ya kabupaten kota, sehingga ini perlu waktu yang lama untuk bisa menjangkau semua kabupaten kota. Di agar lebih luas. Iya, vaksin. Karena kan memang masih butuh, ternyata sih banyak masyarakat di Depok masih butuhlah sentuhan-sentuhan. Memang butuh mereka sih tiba-tiba seperti ini sangat kami butuh lagi seperti itu. Apa yang Bapak pelajari dari acara hari ini? Ya, tadi menarik yang menarik itu ternyata inovasi datang bukan dari pusat, tapi dari kabupaten kota. Karena mereka sumber inovasi yang bisa kita kolaborasikan dengan eksplorasi sehingga inovasi dari dosen kan ini ya teori gitu lah, terus kemudian digabungkan dengan keterampilan dari masyarakat, hasilnya akan berdampak seperti yang ada di pusat. Pak, menurut Bapak, apa sih seberapa penting tema sains dan teknologi untuk dibahas pada era saat ini? Sains dan teknologi sangat penting untuk memajukan Indonesia pastinya ya. Nah, Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya lumayan agak kurang karena Indonesia masih sangat berkembang sehingga teknologi khususnya bisa menjangkau semua lapisan. Nah, kemudian saya melihat gebrakan dari teman-teman sekarang biasa, yang biasanya dulu hanya berhenti di jurnal, bisa langsung menyinggung masyarakat. Kemana nyata dia saya bilang butuh waktu untuk bisa menjangkau semua masyarakat di semua daerah, khususnya yang daerah tertinggal mungkin nggak butuh waktu lama. Tapi harus berbarengan dengan simulasi. Menurut Bapak, apakah seminar ini memotivasi Bapak untuk lebih tertarik pada bidang sains dan teknologi? Ya, jelas apalagi sebagai dosen ya, pasti akan terus terjun ke sana dan ini juga yang juga yang lain kan sebelumnya yang resona saintek dan misalnya saintek dan saintek kan ini juga ada program baru sekarang ini masuk. Jadi inilah dapat kontribusi yang bisa memberikan masyarakat yang kebetulan saya di daerah Solo Raya dan masyarakatnya di Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang karya-karya menarik sekali karena berasal dari berbagai daerah, berbagai perguruan tinggi dan banyak ditampilkan adalah mandala. Terus yang selanjutnya, apa yang Bapak pelajari dari materi acara? Banyak masalah di masyarakat, tapi juga ada solusi yang bisa diberikan. Menurut Bapak, seberapa penting tema sains dan teknologi untuk dibahas saat ini? Tema sains penting sekali karena di situ kita bisa memberikan solusi yang lebih terstruktur ya, teorinya bisa divalidasi dan tentu bisa dimanfaatkan di tempat atau lokasi yang lain. Untuk yang terakhir, menurut Bapak, apakah seminar ini memotivasi Bapak untuk lebih tertarik pada bidang sains dan teknologi? Betul sekali, karena saya juga di kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional. Jadi tentu bagaimana sains dan teknologi ditampilkan itu penting bagi kami. Halo,
Salam, nama saya Muhammad Andi Rahman dari Politeknik Atau Jakarta. Ini dengan siapa? Saya Indra dari Jakarta. Yang pertama, apa sih yang Anda rasakan pada perkembangan teknologi saat ini? Kalau saya sangat amat merasakan perkembangan teknologi ya, karena apalagi zaman sekarang tuh sudah digital, eh, baik dari hal-hal kecil sampai hal besar dan kita mau akses informasi, melakukan makanan, melakukan luar itu memang butuh ini membantu saya untuk menghemat waktu. Selanjutnya, apa harapan Anda untuk teman-teman yang masih sekolah nih untuk saat ini agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi? Kalau harapan saya, semoga nanti jangan cuma jadi pemakai teknologi aja, tapi harus jadi pembelajar. Karena ini nggak boleh diatur sama teknologi, karena seharusnya kan kita yang mengatur teknologi juga. Nah, jangan sampai kita kebawa arus juga. Jadi harus paham nih kita gunain teknologi itu tujuannya untuk apa. Apalagi sekarang ada yang namanya AI. AI itu sebuah teknologi juga. Nah, kalau misalkan kita nggak paham, itu udah bakal sih. Makanya perlu namanya program dan critical thinking aja. Selanjutnya, Anda kata sains dan teknologi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin ada dua kata ya, yaitu solusi dan masa depan. Karena menurut saya, sains ini kan cara kita untuk memahami masalah dan alam semesta. Sedangkan teknologi ini artinya alat untuk kita memahami masalah tersebut. Nah, kalau jadi satu, itu sains dan teknologi ini berfungsi sebagai solusi di masa yang akan datang. Mungkin kalau misalkan dulu banyak hal yang mustahil karena tidak ada namanya teknologi dan penelitian yang terbaru kan. Semenjak ada teknologi, sains dan teknologi ini mungkin hal-hal yang dulu dianggap mustahil bisa memungkinkan terjadi. Nah, adanya Selanjutnya, apakah teknologi membantu Anda dalam kesehatan? kalau saya sangat bantu dengan adanya teknologi. Makanya yang tadi itu dia lebih efisien waktu saya. Kayak misalkan saya nggak ada nih, kalau saya baca gimana saya kan saya lagi online dan saya belajar teknologi itu. Jadi saya kemana-mana lebih mudah. Lalu untuk kerja juga sangat zamannya juga kan. Jadi saya tuh terorganisir dari tempat kerja saya ke rumah, bisa kerjain di rumah menggunakan teknologi. Sangat amat mudah kan. Selanjutnya, berapa penting bagi Anda sendiri melihat travel buatan Indonesia pada perangkat teknologi yang Anda biasa gunakan sehari-hari? Kalau menurut saya, pakai label buatan Indonesia itu sebenarnya bagus ya. Karena jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan produk ini tuh elektronika buatan Indonesia. Dan nunjukin juga ke orang-orang di luar sana bahwa Indonesia itu juga bisa buat teknologi atau alat-alat elektronik yang nggak kalah bagus dari negara-negara yang memang juga melakukan hal itu terlebih dahulu. Jadi mengubah pandangan orang-orang dan ternyata Indonesia bisa loh buat teknologi yang nggak kalah bagusnya. Karena penting juga tuh buat naruh label Made in Indonesia di beberapa barang yang memang buatan Indonesia. Terima kasih. Sama. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!